Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan mereview update terbaru dari HyperOS buat device Poco F5 ya. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui ya, bahwasanya HP Poco F5 ini sudah rilis resmi dapat update HyperOS. Cuma untuk sementara ini masih region Eropa dulu ya, atau EEA. Jadi sudah resmi dirilis ROM EEA-nya update HyperOS. Di sini saya sudah coba install HyperOS kemarin ya. Jadi versi HyperOS-nya OS version for Poco ini 1.0.4.0 UMR EUXM. EU ini adalah ROM Eropa ya. Kemudian Android-nya sudah update ke Android 14 seperti ini ya. Untuk logo dari Android 14-nya. Jadi selain update ke HyperOS, Poco F5 ini juga dapat update Android 14. Oke, di sini saya akan mereview ya sedikit dari fitur-fiturnya yang terbaru itu apa saja yang ada di HyperOS, khususnya di HP Poco F5 ya. Tapi kemungkinan ya fitur yang ada di HyperOS ini ya kurang lebih sama di HP-HP yang lain ya. Nanti kalau HP kalian dapat update HyperOS ya fiturnya kurang lebih sama seperti yang ada di Poco F5 ini ya. Jadi yang pertama untuk device Poco ini ya yang sudah lama ditunggu buat kalian pengguna HP Poco, Poco apapun ya, Poco F5, Poco F4, F3, M5. Jadi di sini setelah update ke HyperOS, HP Poco sudah full fitur lagi ya. Ini yang pertama adalah dari fitur dari super folder ini ya. Nah sekarang HP Poco kalian sudah bisa mengaktifkan super folder seperti ini ya. Jadi di sini ada super folder, kemudian tak lupa juga ada super widgetnya sekarang ya. Jadi lengkap lah, ada super folder, ada super widget. Kalau super icon nggak ada, memang super icon kayaknya cuma testing saja di ROM Cina, di device Cina. Yang terpenting adalah super folder seperti ini sama super widget ini ya. Jadi widget gede-gede sekarang sudah ada ya seperti ini. Misalkan super widgetnya ini bisa kalian pilih super widget dari sini ya. Ini ROM EEA ini ya. Super foldernya seperti ini ya. Jadi super folder bisa kalian bikin gede-gede seperti ini ya. Biasanya kan foldernya seperti ini, kecil seperti ini. Kalian bisa mengeditnya, mengubahnya jadi super folder. Caranya kalian tahan saja folder seperti ini, tahan, kemudian edit folder. Nah di sini ada pilihan enlarge, XXL. Kalau mau pengen yang super folder, silahkan kalian pilih. Kemudian kalian centang seperti ini, maka akan jadi super folder seperti ini. Kemudian untuk background super foldernya juga sudah blur ya, blur seperti ini backgroundnya. Jadi ini background wallpapernya, ini bunga ini. Kalau kalian buka super foldernya, backgroundnya jadi blur, mantap ini. Jadi untuk masuk ke super widget kalian bisa cubit ke dalam gini, kemudian pilih widget ya, atau kalian bisa tahan di layar yang kosong, kalian tahan seperti ini. Nanti akan muncul widget seperti ini. Tinggal kalian pilih super widget yang mana yang pengen kalian tampilkan di home screen. Ada beberapa pilihan ini, silahkan kalian pilih. Tapi sebelum kalian bisa menikmati mencoba super folder dan super widget ini nggak otomatis ya. Jadi setelah kalian update ke HyperOS nggak otomatis langsung bisa super folder, langsung bisa super widget ya. Kalian bisa setel dulu, ada di settings, kemudian masuk ke home screen atau layar utama, kemudian masuk ke home screen ini yang paling atas ini. Jadi home screennya kalian pilih klasik ya, jangan with app drawer. Kalian pilih yang klasik. Kalau with app drawer kalian nggak bisa bikin super folder ya. Jadi pilih klasik, jangan yang laci atau with app drawer. Kemudian untuk super widgetnya juga nggak langsung aktif. Ada di settings, setelan lagi, home screen lagi, kemudian -1 screennya ini kalian setting ke app vault atau none ya. Kalau Google Discover, misal kalian pilih Google Discover, kalian nggak bisa masuk ke super widgetnya akan tampilan lama seperti ini. Jadi kalian pilihnya adalah app vault atau none. Kalau app vault nanti bisa masuk ke super widgetnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu, ada setelannya lagi. Kemudian lanjut kita ke lock screennya. Jadi lock screennya bisa kalian langsung ganti dari sini ya. Jadi ketika tampilan lock screen seperti ini kalian tap saja, tahan. Ini nanti kalian bisa mengganti tampilan lock screennya ya. Jadi ini defaultnya seperti ini. Jadi ini jam, ini ada cuaca, suhunya.
Kemudian atau mau tampilan klasik seperti ini, silahkan kalian pilih. Klasik ini wallpapernya juga bisa kalian pilih sendiri, terserah. Scroll lagi ke bawah di sini ada pilihan yang lain, rhombus. Ini jamnya seperti ini, jam lock screennya seperti ini, keren-keren. Fresh ini ya, atau scroll lagi ke bawah seperti ini, magazine. Ya, jadi ada beberapa pilihan ya. Silahkan kalian pilih untuk setelan dari lock screen kalian ya. Misal kalian pilih yang ini, misalkan, kemudian apply. Ya, nanti ketika kalian masuk ke lock screen jadi seperti ini. Oke, sip, mantap, keren. Lanjut kita cek di perubahan di kamera ya. Kalian bisa masuk ke kamera seperti ini, kemudian kita cek dari fitur more-nya, lebihnya ini. Oke, tampilannya keren seperti ini ya, mantep ya. Ada 64 megapiksel panorama short film, atau kalian bisa ubah tampilan yang biasa dengan cara menekan ini ya, yang kotak-kotak ini ya, untuk mengubah tampilan warna atau tampilan biasa seperti ini. Kemudian untuk fitur-fiturnya, misalkan kita cek di slow motion kita bisa atur ini ya, pengaturannya ada di atas ini ya. Slow motion itu kalau di 1080p itu bisa sampai 240 fps. Kalau di 720p sama 240 fps juga ya, sama ya. Sama aja 1080 ataupun 720 fps untuk slow motion. Kemudian untuk video yang biasa, ini untuk resolusinya kalian bisa atur di tanda panahnya ini ya. Jadi bisa sampai 4K, FPS-nya 30 fps. Kemudian steady video nggak bisa, steady video hanya mentok di 1080p 30 fps ya. Kalau kalian pengen mengaktifkan steady video, ini mirip-mirip fiturnya yang di Samsung ini ya. Oke, untuk 1080p bisa setting di 60 fps, tetapi sekali lagi untuk steady video nih nggak bisa, balik lagi ke 30 fps. Kemudian untuk 720p 720p malah mentok di 30 fps ya. 720p mentok 30 fps, nggak bisa 60 fps. 720p steady video nggak bisa, steady video hanya bisa di 1080p 30 fps. Oke, untuk fitur-fitur yang lain sepertinya sama ya. Kita cek di setelan, di sini ada smart suggestion atau night mode, auto night mode, kemudian yang lain sama kok. Image stabilization, auto frame rate, shoot with screen off. Oke, sepertinya sama ya, kayaknya sama sih ya untuk setelannya ini di kamera, cuma tadi ya ada beberapa perubahan di menu-menunya. Ini more, lebih fresh. Lanjut kita explore untuk perubahan ada di setelannya ya, setting di sini. Jadi kita mulai dari menu-menunya, ini ada yang berubah seperti ini ya, lock screen. Biasanya lock screen dan always on display ya, sekarang cuma lock screen saja di sini. Ada sleep, rise to wake, wallpaper carousel di sini masih. Kemudian untuk always on display-nya bisa kalian akses dari shortcutnya di sini ya, menu shortcut di sini ya, ada always on display. Atau kalian bisa mengakses always on display dari menu setting ini, menu wallpaper ya. Kalian masuk ke wallpaper seperti ini. Di sini di wallpaper ada lock style, always on display, icon size, font, dan notification effect. Jadi menu always on display ada di wallpaper ini ya. Kalian bisa tab pilih seperti ini. Dan kita cek untuk always on display-nya masih tetap sama ya, maksimal 10 detik. Jadi always-nya itu nggak ada untuk device Poco F5 ya. Kemudian di sini lock style-nya bisa kalian akses dari sini tadi ya. Lock style kalian tahan seperti ini, atau bisa dari menu wallpaper tadi ya. Di sini ada lock style, lock screen style-nya bisa juga diakses dari sini. Kemudian di sini icon size. Icon size ini juga menunya pindah ke sini ya, ke wallpaper ya. Jadi kalian bisa masuk ke icon size untuk mengatur ukuran icon atau background dari icon yang kalian inginkan ya. Kemudian lanjut, ini di bawah lock screen ini ada notification and status bar ya.
control center style ini tampilannya juga lebih fresh lagi sekarang ya. Di control center style seperti ini pilihannya bisa old version atau new version. Control center HyperOS juga sudah berubah ya, control centernya seperti ini ya, keren mantep. Jadi di sini nggak ada teksnya ya, toggle-togglenya ini nggak ada teksnya, mirip-mirip iPhone. Kemudian untuk togglenya, ikonnya ini bisa kalian tambahkan, bisa kalian kurangi. Tampilan control centernya ini ada tombol edit di bawah ini ya. Kalau kalian mau tambahkan yang hijau-hijau ini, kalian tab plusnya ya. Misalkan auto brightness, kalian tab gini, nanti tambah ke sini ya auto brightnessnya ya. Kalau kalian mau kurangi di sini, misalkan mana ya, cache, kalian mau hilangkan dari control center, kalian tab tombol minusnya, kemudian centang. Oke, nanti tampilan toggle-nya akan berubah seperti ini. Silahkan kalian atur, kalian edit sendiri. Kemudian masih di notification status bar ini, di bawah control center style ini, do not show icon label. Do not show icon label ini ya, jadi defaultnya on. Kalau kalian off kan, control centernya akan ada teksnya sekarang ya. Cuma jadinya penuh ini. Kalau kalian sudah hafal dari logo-logonya, bisa kalian hilangkan saja teksnya ya. Do not show-nya ini kalian on kan, maka teksnya yang ada di control center ini akan hilang. Terserah saja sih ya, mau kalian munculkan teksnya atau kalian hilangkan, terserah saja. Yang jelas pengaturannya ada di sini. Kemudian di sini di bawahnya ada smart device control, bisa kalian pilih smart home atau non ya. Kadang ada yang merasa terganggu saat kalian buka control center di sini. Di sini ada home ya atau smart home ya. Jadi menu control center, kalian bisa menghilangkannya atau mematikannya lewat setelan di sini ya. Notification and status bar ini. Jadi smart device controlnya ini kalian pilih yang non, maka di sini akan hilang yang home tadi. Oke. Lanjut masih di setelan atau setting ya, di bawahnya notification ada home screen ya. Home screen tadi sudah saya perkenalkan di depan ya, ada home screen klasik atau with app drawer atau laci, kemudian satu screennya, one screennya ini, kemudian swipe up on home screen to open search. Jadi kalau kalian di home gini, kalian swipe up, nanti akan dibawa ke pencarian seperti ini ya. Atau kalian bisa off kan, maka fitur swipe up-nya akan mati. Kalau kalian swipe up, gak akan ke pencarian seperti ini ya. Silahkan kalau memang mengganggu bisa kalian matikan. Kemudian animation speed-nya bisa relax, bisa balance, bisa fast. Animation speed-nya ini kalau kalian buka misal galeri, kan kembali, ini akan cepat. Animasi menutupnya cepat ya. Bisa kalian atur, mau pilih yang fast, balance. Kalau balance misal seperti ini, nanti akan lambat, lebih lambat ya. Atau bisa kalian pilih yang relax, lebih lambat lagi, terserah ya. Ini double tap to lock screen, masih sama seperti biasa. Ini do not show text. Do not show text ini kalau kalian on kan, anywhere atau hanya on widget. Misalkan ini kalian pilih yang on widget ya, on widget. Berarti nanti widgetnya teksnya akan hilang ya. Semula kan ada teksnya. Jadi off. Di widget-widgetnya ada teksnya ya. Ini misal security, ini clock, kemudian di sini security juga. Kalau kalian off kan, kalau kalian pilih yang on widget, teks yang hilang hanya ada di widget saja. Kalau kalian off kan di anywhere, kalian pilih anywhere, maka teks ikonnya akan hilang semua seperti ini. Di icon-iconnya akan icon buta seperti ini ya, nggak ada teksnya, aplikasinya ini. Oke, jadi seperti itu. Silahkan kalian pilih mau off, mau on widget atau anywhere, terserah. Ini jadi berantakan lagi, ini harus tata lagi. Oke, di sini do not show text ada tambahan. Jadi icon size di sini sudah nggak ada lagi, pindah ke wallpaper tadi ya. Home screen layout ada 5x6 dan 4x6. Nah, di sini ada arrange items in recent ini. Vertikal atau horizontal. Di sini ada tambahan menu show memory status, yang semula show memory status ini ada di luar sini, di menu home screen sini. Sekarang pindah di arrange items. Blur app previews juga ada di sini ya. Ini vertikal sama horizontal kurang lebih sama saja ya. Maksudnya sama seperti di MIUI HyperOS ini. Tampilannya masih sama.
seperti ini. Oke. Lanjut kita explore lagi. Setelah home screen ini ada display and brightness sekarang ya. Semula display aja, sekarang display and brightness. Di sini untuk tampilannya sudah berubah ya, sudah lebih fresh lagi, light mode atau dark mode ya. Kemudian untuk dark mode option bisa di-on-kan ya tanpa harus masuk ke dark mode ya. Di sini bisa kalian setel dulu tanpa harus masuk ke dark mode. Jadi aplikasi mana saja yang akan mengikuti setelan dari dark mode ya. Silahkan kalian pilih, mungkin kalian sudah paham seperti ini ya. Jadi aplikasinya bisa dipilih manual mau dark mode atau enggak ya, bisa di setel dari sini individualnya. Kemudian screen brightness, color scheme masih sama ya. Kemudian reading mode, refresh rate, ada default, ada custom. Masih sama pilihannya. Kemudian font ya, di sini fontnya di sini bisa kalian download, tapi ini berbayar ya fontnya ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Ada caranya kok yang gratis. Kemudian di sini ada font setting. Nah, kalau kalian pilih font setting seperti ini, di sini ada default, ada fontnya Mi Sans, ada ini tadi ke tema ini, ada more ini ya, more ya. Kemudian ukurannya dan ketebalannya bisa kalian atur dari sini ya. Jadi fontnya, font bawaannya default atau Mi Sans. Oke, lanjut lagi di sound and vibration. Di bawahnya wallpaper tadi sudah saya jelaskan ya. Wallpaper, ada lock style, always on display, ada icon size, notification effect. Ini efek dari notifikasi ya. Masih seperti biasa ini. Untuk animasinya ada 3 pilihan, pulse, blue, red, sama starlight. Bisa kalian pilih, terserah yang mana. Kemudian lanjut lagi, kita masuk di themes. Ini themesnya ya kayak aplikasi tema ya. Kalian masuk ke my account, kemudian kalian masuk ke wallpaper. Kita cek di sini untuk wallpapernya ini nggak ada super wallpaper ya. Adanya my live wallpaper sama home screen effect. Ini wallpapernya juga wallpaper stoknya ini juga keren-keren ya untuk HyperOS ini. Silahkan kalian pilih, stoknya keren ini, mantap. Beda sama MIUI 14 ya. Yang jelas ini belum ada super wallpapernya, walaupun Poco F5 ini kategori chipsetnya kenceng tapi nggak dikasih fitur super wallpaper. Lanjut untuk yang lain, fingerprints, face and data masih sama ya, fitur-fiturnya masih sama, nggak ada yang berubah. Kemudian langsung aja kita lanjut ke fitur baterainya. Ini menu baterainya ini ada perubahannya, jadi modenya current mode-nya ini ada di sini, ada performance mode, ada balance, ada battery saver, ada ultra battery saver ya. Jadi tampilannya sudah berubah seperti ini. Kemudian di sini juga ada fitur battery protection ya. Jadi kalau kalian ngecas malam-malam tinggal tidur, kalian on kan saja fiturnya ini ya. Nanti akan untuk melindungi baterai kalian ya. Kalau sudah full dia akan otomatis ngekat. Oke, jadi fitur baterainya seperti ini ya. Ada perubahan di menu-menunya seperti ini. Kemudian di sini di bawahnya ini screen on time-nya masih nggak ada ya. Screen on time itu di Android berapa ya, 11 ke atas itu bisa diaksesnya itu lewat digital well-being ya, parental control. Jadi screen on time bisa diakses dari sini. Kalian bisa mengetahui screen on time HP kalian dari digital well-being. Oke, yang lain additional settings di sini gesture shortcut masih sama, Google Assistant, 3 jari untuk screenshot, partial screenshot, launch kamera. Di sini backtap ya. Backtap mungkin kalian belum banyak yang tahu, belum banyak yang menggunakan backtap ini ya. Jadi sebenarnya ada gesture backtap di HP Poco F5, fitur yang mungkin banyak yang belum tahu. Jadi double backtap. Misalkan kalian pilih yang double backtap ini launch kamera ya, jadi kalian bisa tap belakangnya 2 kali untuk mengakses kamera, misal gini ya. Nah, nanti akan masuk ke kamera seperti ini. Oke, jadi ini gestur yang sebenarnya memudahkan penggunanya ya, tapi kemungkinan banyak yang belum tahu. Kemudian di sini juga ada triple backtap. Ini misal launch Google Assistant ya, kalau 3 kali seperti ini akan membuka Google Assistant.
Silahkan kalian atur sendiri ya, double backup mau kalian off kan atau mau kalian atur sendiri. Memory extension sampai 8 GB ya. Ya tergantung ya, masing-masing smartphone, masing-masing HP Xiaomi beda-beda ya. Ada yang sampai 8, ada yang sampai 6, tergantung kapasitas memori aslinya ya. Tapi sebenarnya menurut saya ini cuma fitur gimmick saja ya. Kalau memorinya atau RAM-nya sudah gede, misal 6, misal 8, itu sebenarnya sudah nggak perlu tambahan memori atau memory extension. Kalian bisa off-kan saja untuk menghemat kapasitas internal storage, karena memory extension ini kan mengambil dari internal storage ya. Lumayan 4 GB kalau buat nyimpen file kan lumayan ya, 4 GB, 6 GB, 8 GB dari internal storage. Bisa kalian off-kan sih ya kalau RAM kalian 8, 6 atau 6 lebih lah. Kemudian di sini masih ada second space. Di sini ada account, enterprise mode. Oke, jadi fiturnya seperti itu ya. Jadi beberapa perubahan yang ada di HyperOS khususnya di Poco F5 ini cukup signifikan, cukup keren, full fitur lah menurut saya. Yang sebelumnya itu fiturnya sangat dikurangi di MIUI 14, terutama buat device Poco, sekarang sudah full fitur, dikasihkan full fitur buat pengguna Poco. Mantap ini. Kemudian untuk notifikasinya masih sama ya. Ini kalau notifikasinya transparan ini keren nih ya, bisa blur, backgroundnya keren ini. Tapi ini belum blur. Kemudian tadi untuk control centernya seperti ini, keren sih ya control centernya HyperOS ini, mantep. Oke, sementara ini saya rasa cukup sekian dulu ya untuk review kali ini buat update terbaru HyperOS, terutama buat HP Poco F5, dan nggak menutup kemungkinan buat HP-HP Xiaomi yang lain ya yang dapat update HyperOS ya, fitur-fiturnya kurang lebih sama seperti di Poco F5 ini. Khususnya ya HP Poco ya, HP Poco kalian bisa berbahagia soalnya sekarang kalian bisa mengaktifkan super folder, super widget. Jadi sekarang sudah ada fiturnya, sudah diberikan fiturnya super folder, super widget, ini mantap ini. Oke, sekian dulu review kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silahkan di subscribe dulu, jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.